Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Bagaimana pemirsa? Puasa enggak hari ini? Oh, puasa pastinya dong ya. Terus sehat enggak hari ini? Ya kalau sehat puasa juga enak nih. Enak. Ya kan? Sahurnya gimana? Nah, kalau Umi sahur gimana Mi semalam? Sahur alhamdulillah ya, namanya baru pertama ya, jadi sambil ngantuk-ngantuk sambil ngudek-ngudek tuh tempe tuh sayur segala macam. Sambil begini-begini, namanya juga hari-hari pertama, hari-hari kedua, hari ketiga itu ya minggu-minggu pertama tuh seperti inilah. Gitu. Kalau Yadi alhamdulillah Mi semalam perut panas. Oh, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena istri itu biasa dia kan nyiapin cabe dalam bentuk blender gitu kan. Oh. Ya gini namanya baru bangun tidur jadi masak apa aja pakai itu sangkain Cabe. bumbu-bumbu ya kan, main taruh-taruh aja pedes semuanya. Jangan atuh nih awal-awal Ramadan, minggu-minggu seperti ini ya kita harus jaga juga biar adem perut kita. Jadi sholat subuh masih begini, sholat subuh. Ya Aduh, Umi, istri saya begitu tapi saya sayang. Sayang lah, kalau nggak Iya, gitu mana Umi. sayang. Umi, ini ya dia pengen tanya nih Mi ya, kalau kita telat sahur, ini ngomong masalah sahur nih, terus niatnya bagaimana Mi? Terus? Puasanya sah apa enggak? Terus? Kalau misalnya kita lupa niatnya, Terus? Umi udah mentok nih Mi kayaknya. Oh, iya, Juru gitu. parkir mana sih Mi? Oh baiklah. 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 Umi mah. Itulah jawaban Umi. Iya. Udah paham ya? Ih, Umi luar biasa. Iya. Bagus kan? Understand. Ya udah. Iya. Oh, iya. Pemirsa Sakinah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapat keberkahan, mendapatkan keutamaan, karena keutamaan bulan suci Ramadan adalah sangat banyak sekali. Salah satunya tadi adalah sahur. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan Yadi yang penuh dengan penasaran, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya bulan suci Ramadan ini kenapa menjadi keren banget? Karena di bulan itulah unzila fihil Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an sebagai bacaan kita, pedoman hidup kita, the way of life. Way of life. Way of life, you know. Sebagai pedoman hidup kita, di bulan itulah turunnya Al-Qur'an. Kedua, kenapa dia utama? Ada bulan puasanya, di situ kita puasa dari yang namanya fajar sampai yang namanya kita maghrib. Kemudian ada lagi sahurnya, ada lagi apanya, tarawehnya, ada lagi itikafnya, ada lagi yang namanya perubahan takdir di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, bulan perubahan takdir. Semoga kita mendapatkan takdir yang baik, kedepannya semakin lebih baik lagi. Jadi pemirsa Sakinah, kalau tadi ya dinanya tentang bagaimana sahurnya, kalau telat bagaimana, sah nggak puasa kita? Niatnya juga kita lupa, atau kita niatnya setelah kita ingat, ya tadi sahur nggak niat, baru ingat ini nih habis sholat subuh. Ya. Karena kan kalau habis sholat subuh kita, oh iya, karena kan sahur itu sebelum subuh, ya kan pemirsa? Dalam pendapat dua dari para imam-imam ahli hadis, rijal-rijal hadis, pendapat pertama menurut Imam Syafi'i sah saja. Karena kan yang namanya niat gak harus pakai nawaitu, saumagodin. Kenapa? An-niyatu al-qasdu. Niat adalah kesengajaan di hati. Ya, wa mahluh fil qalbi, dan tempatnya niat adalah di hati. Maka ketika kita di hati kita udah ngomong, besok puasa kan gitu ya. Pasti kan waktu terawih kan gitu kan ngomongnya, besok puasa nggak? Puasa dong. Nah itu udah termasuk niat. Ini menurut pendapat imam besar kita, Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapat ulama lainnya itu seorang Imam Nawawi yang penulis zikir Al-Azkar dan juga penulis kitab Riyadhus Shalihin ya. Imamnya mengatakan yang namanya niat memang dalam hati, tapi boleh diucapkan. Karena apa? Yang namanya ucapan adalah sebagai penegasan kita. Karena kalau kita nggak niat, kita nggak omong, kita kadang suka lupa. Maka ketika diniatkan itu lebih afdol lagi. Yang mungkin di hati afdol, ini juga lebih afdol lagi. Maka ucapkanlah seperti zaman kita kecil dulu pemirsa. Nih jangan lupa nih buat anak-anaknya nih ya, mak-mak ya, bapak-bapak semuanya, ajarin anaknya, ingetin lagi, ayo abis sholat tarawih, ayo angkat tangannya. Nawaitu sauma godin an adai fadi sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa pada hari ini, bulan Ramadan ini, tahun ini sebagai fardu
karena Allah Ta'ala. Jadi yang namanya keutamaannya banyak sekali. Tadi udah disebutkan ya. Ada yang namanya turunkan Al-Quran. Ada keberkahan yaitu terawih, berpuasa, buka bersama. Dan juga di sini ada yang namanya kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan ada itikaf, ada perubahan takdir. Banyak keutamaan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Baik, baik. Gitu. Jadi boleh-boleh aja sahurnya lupa. Jangan niat yang lupa aja ya, sahur jangan lupa. Niat boleh lupa, sahur jangan lupa. Mi, sebenarnya sahur itu wajib apa enggak sih, Mi? Nah, Kalau orang puasa tuh, Mi. nah ini dia. Kenapa bulan suci Ramadan disebut dengan bulan penuh berkah? Salah satunya adalah sahur. Karena dalam hadis Nabi bahwasanya Nabi telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oh, barik alali. Tasahuru, bersahurlah kalian. Fa inna sahur barokah. Bersahurlah kalian. Fa innahu, karena dalam sahur itu adalah keberkahan didapat di dalamnya. Apa keberkahan? Kebaikan yang banyak. Bertambahnya kebaikan. Kita nggak pernah ngaji, bulan yang lain jadi ngaji. Yang namanya ibu-ibu mungkin ngaji majlis taklim biasanya ya kan, kemana-kemana bareng-bareng. Tapi ini kita bareng-bareng penuh dengan keluarga. Jadi bulan-bulan lain sama teman kita mungkin yang namanya ngaji. Tapi sekarang perbanyaklah ngaji bersama keluarga. Suami ngajarin istrinya ya kan. Pak ini huruf apa sih Pak, ini hurufnya? Iya. Itu huruf ya. Kalau ini kalau ada nunnya mati, ya ketemu nun mati jadi apa? Yayang. Oh gitu Yayang. Seperti itu pemirsa. Jadi lebih akrab dengan keluarga. Iya. Gimana nggak barokah? Gitu. Nah, ini Mi menyangkut bulan Ramadan yang sekarang kita lagi jalanin. Nah, Hal-hal yang wajib kita lakukan itu, memang sih ada beberapa yang udah ya ditahu. that's right. Ada lagi nggak Mi yang wajib yang tapi kira-kira orang nggak ngeh kalau itu suatu kewajiban gitu Mi? Nah, cakep tuh ya ya Allah pemirsa Sakinah, apa hal yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama, ilmu. Karena kalau kita puasa tanpa ilmu, nanti terjadilah hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi. Karena apa? Dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, janganlah kamu mengatakan sesuatu tanpa ilmunya. Kalau udah ada ilmu insya Allah kayak tadi. Oh kalau kita misalnya lupa yang namanya berniat bagaimana? Insya Allah dengan ada ilmunya, oh Imam Syafi'i berkata gini, oh Imam Nawawi berkata seperti ini. Dan yang kedua, kalau dengan ilmu insya Allah semuanya lancar. Karena apa? Tanpa menuntut ilmu tentang Ramadan, kita akan sia-sia Ramadan kita. Ada satu riwayat hadis, pemirsa, tahu nggak hadisnya seperti apa? Nih, seorang yang namanya datang ke Rasulullah ada 3 orang. Dia ngadu kepada keluarga Rasulullah tuh. Keluarga Rasulullah aja tuh keren banget. Jadi tempat yang namanya curhatan, ceritaan, ya kan diskusian. Dia bilang apa? Wahai Aisyah radhiyallahu anha, kami akan bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Emang kenapa? Kata Aisyah. Nih temanku yang pertama, dia tuh ya puasa nggak buka-buka. Puasa terus dia. Dan yang satu lagi dia tidak menikah. Dan yang satu lagi dia sholat malam terus nggak tidur-tidur. Maka kemudian Nabi keluar. Apakah tadi kalian bertanya dengan istriku seperti itu? Kamu puasa tidak berbuka. Kamu sholat tapi tidak yang tidur. Dan kamu tidak menikah. Kenapa? Aku adalah seorang nabi. Aku adalah diangkat oleh Allah sebagai rasul dan juga nabi. Aku yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku puasa juga berbuka. Aku juga sholat malam. Tapi aku ada tidurnya. Dan aku pun juga menikah. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, cara-cara aku, dia bukan golonganku. Boleh puasa, tapi ikutin syariatnya, ada ilmunya. Kapan dia berbuka, kapan dia sahur. Jangan kebangetan kegirangan kagak buka-buka. Ya. Kenapa kamu gak buka Yadi? Kan soleh. Lah tapi ini udah maghrib, ntar aja. Apa itu? Itu tidak mengikuti Nabi. Nggak tahu sebelum maghrib Allah mentakdirkan lain gimana? Iya, makanya ilmu penting. Ini kadang-kadang orang suka heran, emak-emak ngapa jadi pada libur ngaji? Justru Ramadan tuh kudu ngaji. Ngapa jadi pada libur? Ngaji cepetan semuanya pada ngaji. Ibu-ibu. Oh iya ibu-ibu. Marahnya ke Yadi. Oh, Ini kan iya. bukan ibu-ibu. Ya suka heran ada penutupan pengajian. Nah Ramadan bukannya butuh ilmu yang banyak. Oh, tapi mungkin deh ngajinya sama keluarga kali ya. Ini gak boleh seuzon ya. Iya. Ya baik, kenapa pemirsa. Jadi ngajinya semuanya kita benar-benar dalamin ilmu agama ini. Itu yang pertama, persiapan kewajiban dalam. Pertama ya. Yang kedua, nah ini pemirsa. Ilmu doang, harta bendanya kagak ada. Ada persiapan mal ya, persiapan harta ya dong. Mau buka masa ya air putih doang. Nah,
Kan Nabi aja pakai kurma. Emberan deh. Ada korma di situ. Ada rezeki banyak ya. Mungkin berbagi dengan tetangga. Namanya juga keluarga yang soleh dan soleha ya kan. Oh si ayah atau si abi senangnya kolak. Ya kita belilah di pasar pisang atau apa. Bikin kolak. Si anak senangnya es sirup. Ya bikinlah es sirup. Iya. Artinya kalau ada rezeki itu ada persiapan malia. Persiapan harta. Gak boleh pelit. Gak boleh namanya, kita ini kan puasa, akhirnya pelit. Jadi ada orang gini nih Adi nih, ada nih ya tetangga Umi nih ya. Aduh kaget saya Umi. Gibah ya, bukan, ini solusi bukan gibah. Oh iya. Gini. Dia ini makannya tuh disiksa banget dirinya. Gak mau makan ini, gak mau makan itu. Kalau puasa mah masih mending, ini bulan puasa juga dia tuh pelit. Kenapa dia bilang, kita gak boleh boros. Kita tuh harus namanya susah-susahin diri kita. Padahal dia orangnya tuh duitnya ada. Makanya dia bilang gini, kadang-kadang kalau ada ceritaan. Kita gak boleh namanya jual derita. Susah melulu. Ntar susah beneran. Karena apa? Kalau memang kita ada rezekinya, ya kita yang namanya makan enak ya nikmatin. Pakai baju yang layak kita nikmatin. Karena apa? Dalam hadis Nabi, Rasulullah telah bersabda. Innallaha yuhibbu ayyaro atharo ni'matihi ala abdihi. Sungguh Allah itu sangat cinta banget ya Yadi. Makasih Mi. Allah sangat cinta tuh ya sama seseorang ketika dikasih nikmat. Kelihatan nikmatnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bilang gak sia-sia nih orang gue kasih nikmat. Ternyata dipakai sama dia. Duitnya ada, dia pakai namanya berbagi. Dia gak mau pelit sama makanannya. Dia duitnya ada, dia pakai buat mungkin yang namanya pakainya yang layak. Masa pakai mau kena? Udah ada jamur-jamur di sini, terawih lo gitu loh. Heran, pakai mukena hitam jamuran. Suaranya tetap nyaring ya Mi ya. Kan kita sahurnya itu. Umi gak ada perubahan. Puasa, emang harus begitu ya Mi ya? Puasa Harus. ada puasa nggak puasa, bulan Ramadan nggak bulan Ramadan ya. Puasa nggak puasa kumpulkan. Baik pemirsa, ilmu yang sudah disampaikan oleh Umi Hajah Lulung mudah-mudahan nanti bisa lebih dalam lagi di segmen kedua. Tetap di Sakinah, Sayangi keluarga, Insya Allah berkah.